Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Sela Silviana Putri, dan rekan saya Sandi Fajar dan Zaki Fauzan. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul fikih ibadah. Materi yang pertama yaitu pengertian fikih ibadah. Fikih dari segi bahasa yaitu al-ilmu yang berarti ilmu dan al-fahmu yang berarti pemahaman. Jadi fikih dari segi bahasa dapat diartikan ilmu secara mendalam. Sedangkan dari segi istilah, fikih yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf berdasarkan dalil-dalil tertentu. Selanjutnya ibadah. Ibadah yaitu bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kedua yaitu macam-macam ibadah. Ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Macam-macam ibadah tersebut diantaranya dilihat dari segi umum dan khusus, maka ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah khosoh dan ibadah amah. Ibadah khosoh adalah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam dalil atau dasar hukum yang jelas, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, ibadah ammah adalah semua perilaku baik yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, seperti bekerja, makan, minum, tidur, sebab semua itu untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan jasmaninya supaya dapat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pembagian ibadah dari segi kepentingan perseorangan maka dibagi menjadi 3 macam, yaitu ibadah jasmaniyah, rohaniyah seperti sholat, puasa, ibadah rohaniyah dan amaliyah seperti zakat, ibadah jasmaniyah, rohaniyah dan amaliyah seperti mengerjakan haji. Selanjutnya, pembagian ibadah ditinjau dari segi kepentingan masyarakat. Ibadah dibagi menjadi 2 macam, yaitu ibadah wajib atau fardu seperti sholat dan puasa, ibadah ijtimai seperti zakat dan haji. Selanjutnya, pembagian ibadah dari segi bentuk dan sifatnya. Yang pertama, ibadah yang berupa perkataan atau ucapan lidah seperti membaca doa, membaca Al-Quran, membaca zikir, dan sebagainya. Selanjutnya, ibadah yang berupa pekerjaan yang tentu bentuknya meliputi perkataan perbuatan seperti sholat, zakat, puasa, haji, begitu. Selanjutnya, ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya seperti menolong orang, berjihad, membela diri dari gangguan, dan sebagainya. Selanjutnya, ibadah yang pelaksanaannya menahan diri seperti puasa, ihram, iktikaf. Dan ibadah yang sifatnya menggugurkan hak seperti membebaskan hutang dan memaafkan orang bersalah. Materi yang ketiga yaitu bentuk-bentuk ibadah. Bentuk-bentuk ibadah itu sendiri ada banyak. Yang pertama yaitu syahadat. Kita sebagai seorang muslim tentunya tahu dong bunyi dari syahadat itu sendiri, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sebagai seorang muslim kita wajib mengucapkan kalimat syahadat minimal 1 kali dalam seumur hidup. Ibadah yang kedua yaitu taharah. Taharah itu bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas kecil yaitu melakukan wudu, bersuci dari hadas besar melakukan mandi janabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Fajar Afiansah, kelas PGMIC NIM 2031 90096.
Di sini saya akan menerangkan tentang bentuk ibadah. Yang pertama itu kalimat syahadat. Kalimat syahadat adalah perjanjian yang dibuat oleh manusia yang mana orang yang mengucapkannya dengan konsekuensi sebagai muslim yang mengucapkan kalimat syahadat tersebut telah berjanji kepada Allah bahwa selama hayatnya ia akan melaksanakan peraturan dan menjauhi larangannya dan mengikuti sunnah yang ini terdapat dalam kitab dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, toharoh. Toharoh atau bersuci adalah yaitu syarat untuk melaksanakan ibadah lainnya seperti tawaf dan sholat. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh najis dan toharoh hadas. Toharoh najis adalah toharoh yang membersihkan najis atau kotoran yang terdapat dalam tubuh, pakaian, dan tempat. Toharoh najis dapat dilaksanakan dengan alat yang telah ditentukan oleh syarat agama seperti air, daun, tanah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bersuci dari hadas. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Cara bersuci dengan hadas kecil yaitu dengan cara wudhu, sedangkan dengan hadas besar yaitu dengan mandi jenabah. Apabila kedua yang tidak dapat dilakukan, maka bisa dengan cara tayamum. Adapun kantorah memiliki hikmah-hikmah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membiasakan hidup bersih yang menjadi syarat hidup sehat. Yang kedua, wudhu yang di dalamnya terkandung kewajiban membasuh seluruh anggota wajah atau tubuh, mengisyaratkan kewajiban untuk mensucikan diri setiap hari dari dosa. Yang ketiga, tayamum menggunakan tanah mengisyaratkan manusia tidak rendah hati atau sombong atau takabur. Yang ketiga adalah sholat. Sholat adalah ucapan-ucapan atau gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun ketentuan dalam melaksanakan sholat telah diatur di dalam Al-Quran. Kewajiban melaksanakan sholat pada setiap muslim tidak pernah terhenti. Untuk itu terdapat macam-macam cara melaksanakan sholat, seperti untuk orang sakit, untuk orang dalam perjalanan. Mengerjakan sholat bagi orang yang melaksanakan perjalanan mendapat keringanan. Mereka dapat melaksanakan sholat jamak dan qashar. Sholat yang wajib di samping sholat lima waktu adalah sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu zuhur, dilaksanakan secara jamaah dan diawali dengan dua kewajiban bagi seorang muslim melaksanakan sholat Jumat telah diatur dalam surat Jumu'ah ayat 62, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bergeraklah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli yang menurutmu lebih baik sunnah. Yang pertama itu sholat sunnah yang mengirim waktu sholat fardu, yaitu yang muakkad maupun tidak muakkad. Yang kedua, sholat malam, sholat sunnah malam seperti sholat witir, tahajud, istikharah, dan lain-lain. Yang ketiga, sholat yang dilakukan pada hari tertentu seperti sholat id dan sholat idul adha. Yang ketiga yaitu sholat yang dilakukan pada bulan Ramadan saja seperti sholat sunnah tarawih. Yang keempat yaitu sholat yang dilaksanakan pada peristiwa tertentu seperti gerhana bulan dan gerhana matahari. Puasa dalam bahasa Arab yaitu siamu atau as-shaum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu perbuatan yang diinginkan. Sedangkan menurut syarak, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat menjalankan perintah Allah dengan beberapa syarat. Ibadah puasa hukumnya wajib dan ada pula yang sunnah. Adapun puasa yang wajib adalah puasa yang dilakukan dalam bulan Ramadan dan puasa nazar, yaitu puasa yang dinazarkan. Misalnya saya bernazar akan puasa jika lulus kuliah. Nah, maka jika ia lulus, ia wajib berpuasa. Selanjutnya puasa sunnah, yaitu puasa yang hukumnya sunnah. Nah, contohnya puasa Senin Kamis,
puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dan sebagainya. Berpuasa pada dasarnya berfungsi untuk mengendalikan hawa nafsu dan diri setiap orang sehingga dapat terkendali dan terarah pada hal-hal yang positif. Ada 2 kewajiban yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu kewajiban yang bersifat lahiriah dan kewajiban yang bersifat batiniah. Kewajiban yang bersifat lahiriah yaitu mengetahui akan datangnya permulaan bulan Ramadan dengan melihat bulan sabit atau dengan mendapat keterangan dari orang yang adil. Dalam hal ini yaitu tokoh-tokoh agama harus menetapkan niat untuk mengerjakan puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan berhubungan seksual dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan menahan diri dari istimah. Selanjutnya, kewajiban yang bersifat batiniah yaitu menahan pandangan, menahan pendengaran dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan, menahan lidah dari senda gurau yang tidak berguna, menahan semua anggota badan dari perbuatan dosa dan tercela, jangan terlalu kenyang ketika berbuka puasa, semata-mata puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harapan agar mendapat ridhonya. Selanjutnya yaitu zakat. Zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerima dengan syarat tertentu. Nah, di sini nisab yaitu ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul yaitu berjalan genap 1 tahun. Jenis barang yang wajib dizakati yaitu hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, serta kekayaan lain yang termasuk kategori dari zakat mal. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Zakat memiliki fungsi sebagai pelaksana perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan cara pembersih dan penyucian harta yang dimilikinya. Orang yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu orang fakir, miskin, amilin, mu'alaf, dan hamba sahaya, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Hikmah ibadah zakat sangat besar. Hikmah ibadah zakat bagi muzaki yaitu untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebihan. Bagi mustahik, zakat memberikan harapan akan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan suudzon terhadap orang-orang kaya. Selanjutnya, zakat fitrah adalah mengeluarkan makanan yang biasa dijadikan sebagai bahan makanan pokok di suatu daerah dan bagi masyarakat Muslim Indonesia adalah beras sebanyak kurang lebih 2,5 kg, sekarang 2,5 lebih sampai ada yang 2,7, yang dibagi dan diperuntukkan untuk para fuqara atau orang-orang fakir dan masakin atau orang-orang miskin sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Selanjutnya yaitu haji. Pengertian haji secara etimologis berasal dari kata qasdu, yaitu makna niat menyengaja. Sedangkan umroh
berarti ziarah. Haji adalah bermaksud menyengaja menuju Baitullah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa etika dalam berhaji. Di antaranya, yang pertama, berhaji dengan harta yang halal. Kedua, tidak boros dalam membelanjakan hartanya untuk makan dan minum. Ketiga, meninggalkan segala macam akhlak yang tercela. Yang keempat, memperbanyak berjalan. Yang kelima, berpakaian sederhana dan bersabar ketika menerima musibah. Hikmah haji yang berkaitan dengan keagamaan ialah menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan orang yang melakukannya. Mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah SWT. Mendorong seseorang untuk memperkuat keyakinan tentang adanya neraka keadilan dan mengantarkan manusia untuk menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.